ditutup selama beberapa hari akibat adanya karyawan yang terpapar COVID-19, kini swalayan Orchid kembali dibuka untuk umum. Sebanyak 85 orang calon siswa asal Kabupaten Teluk Bintuni diberangkatkan ke Kodam 18 Kasuari untuk mengikuti rangkaian seleksi. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, setelah ditutup selama beberapa hari akibat adanya karyawan yang terpapar COVID-19, kini swalayan Orchid kembali dibuka untuk umum. Jumat 12 Maret, aktivitas swalayan Orchid kembali beroperasi seperti biasanya. Namun protokol kesehatan semakin diperketat bagi masyarakat yang ingin berbelanja. Para pelanggan yang masuk diwajibkan mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga diukur suhu tubuhnya. Terlihat juga di bagian kasir disekat menggunakan plastik bening untuk membatasi antara kasir dan pembeli. Sesuai informasi, swalayan Orchid untuk sementara akan dibuka dari jam 8 pagi hingga jam 6 sore, dengan jumlah karyawan yang bertugas sebanyak 100 orang. Swalayan Orchid juga membuka layanan belanja online untuk mempermudah masyarakat yang ingin berbelanja. Sebelumnya beredar informasi bahwa ada beberapa karyawan yang terpapar COVID-19, sehingga pihak swalayan Orchid mengambil tindakan untuk menutup sementara serta melakukan semprotan disinfektan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Maskapai Sriwijaya Air menyediakan pelayanan rapid antigen gratis kepada seluruh penumpang. Rapid antigen ini sebagai komitmen Sriwijaya dalam mengutamakan protokol kesehatan kepada penumpangnya. Sriwijaya Air sebagai salah satu maskapai yang melayani penerbangan dari dan ke Manokwari menyediakan pelayanan rapid test antigen secara gratis kepada seluruh penumpang yang akan menggunakan maskapai tersebut. Hal itu diungkapkan manajer Sriwijaya Air Manokwari, Tosi, kepada media. Dirinya mengatakan rapid test antigen yang diberikan ini sebagai syarat mutlak selama pandemik. Rapid antigen sendiri diberikan secara cuma-cuma kepada penumpang Sriwijaya Air yang sudah dimulai sejak 5 Maret sampai tanggal 17 Maret 2021. Tosi menjelaskan ini berlaku ke semua rute penerbangan. Langkah ini dilakukan agar penumpang tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk rapid test antigen karena telah disiapkan oleh pihak maskapai. Untuk para pelanggan kita yang di Manokwari khususnya, itu kita punya program gratis rapid antigen. Kita tahu rapid antigen ini kan salah satu syarat mutlak selama masa pandemi ini. Jadi Sriwijaya sendiri merespon hal itu dengan memberikan fasilitas gratis bagi penumpang kita. Itu nanti berlaku sampai tanggal 17 Maret untuk tanggal perjalanan. Dari tanggal berapa mulainya, Pak? Mulainya dari tanggal 5 Maret sudah mulai. Sudah mulai sampai nanti tanggal 17 Maret untuk tanggal perjalanannya. Tapi untuk periode pembelian tiketnya sampai tanggal 15 Maret. Sampai tanggal 15 Maret. Seperti itu bertempat di... Sedangkan harga tiket pesawat yang dibuka Sriwijaya Air dari Manokwari Sorong masih di harga Rp371.000. Sedangkan untuk Manokwari Jayapura masih di harga Rp1.000.000. Manokwari Makassar berkisar dari Rp800.000 sampai Rp900.000. Sementara Manokwari Jakarta berkisar Rp1.000.000. Sekarang ini kita untuk ke Sorong kita buka di harga 371 ya, mulai dari 371.000 seperti itu. Kalau ke Jayapura, Makassar, dan Jakarta? Jayapura dia masih menengah harganya ya. Ya. Kalau Jakarta itu masih 900 sampai 1 jutaan. Kalau untuk Makassar itu masih 800 sampai 900-an seperti itu. Jakarta masih di harga sekitar 1 jutaan lah, 1,3 1,4. Sementara itu, untuk jumlah pesawat yang dioperasikan oleh maskapai Sriwijaya Air di Manokwari, ada 2 pesawat dengan jenis engine 737 seri 800 yang melayani rute Papua dan Pulau Jawa. Selama penerbangan, protokol kesehatan pun akan sangat diperhatikan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa,
Melantik pengurus Muslimat NU Cabang Manokwari, Ketua Muslimat NU Papua Barat Jainab Uswanas berharap pengurus yang baru dilantik dapat menjalankan amanah yang diberikan demi kesejahteraan masyarakat di Manokwari. Sabtu 13 Maret 2021 bertempat di Masjid Al-Falah Wose, pengurus Muslimat Nahdlatul Ulama Cabang Manokwari secara resmi dilantik oleh Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Papua Barat. Dalam acara pelantikan juga hadir Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Manokwari, Asisten 2 Setda Kabupaten Manokwari, dan juga Forkopimda Kabupaten Manokwari. Jainab Uswanas, Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Papua Barat, dalam sambutannya mengatakan hadirnya Muslimat Nahdlatul Ulama bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan Indonesia, antara lain peningkatan organisasi dan keanggotaan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sosial. Bupati Manokwari Hermus Indo dalam sambutannya yang dibacakan Asisten 2 Setda Kabupaten Manokwari Harjanto Ombe Sapu mengatakan, dalam mewujudkan Kabupaten Manokwari yang lebih baik, pemerintah berharap dukungan dari pengurus Muslimat Nahdlatul Ulama Cabang Manokwari dengan cara melanjutkan program-program sebelumnya dengan berpijak pada nilai-nilai agama. Kita dapat hidup rukun, aman, damai, bersatu mewujudkan Kabupaten Manokwari yang bercahaya. Lebih lanjut disampaikan kepada pengurus Muslimat Nahdlatul Ulama Cabang Manokwari, sebagai mitra pemerintah dapat mendukung program-program yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Manokwari dan juga Provinsi Papua Barat. Khusus di masa pandemi COVID-19, pengurus Muslimat Nahdlatul Ulama Cabang Manokwari dapat terus mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan dimulai dari dalam diri sendiri, keluarga, dan juga ke lingkungan sosial. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebanyak 85 orang calon siswa yang terdiri dari 1 orang calon siswa SEPA PK dan 84 orang calon siswa Tamtama PK TNI Angkatan Darat asal Kabupaten Teluk Bintuni diberangkatkan ke Kodam 18 Kasuari untuk mengikuti rangkaian seleksi. Pelepasan puluhan calon siswa yang digelar dalam bentuk apel berlangsung di markas Kodim 1806 Teluk Bintuni Sabtu pagi. Turut disaksikan Komandan Kodim 1806 Teluk Bintuni, Letkol Infantri Kadek Abriawan, Wakil Ketua DPRD Teluk Bintuni, Abraham Pongtularan, Asisten 2 Sekda Teluk Bintuni, Putu Suratna, serta keluarga dari para calon siswa. Saat memberi arahan, Dandim berpesan kepada seluruh calon siswa untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam perjalanan menuju Manokwari. Dandim juga berharap selama menjalani tes seleksi di Kodam, para calon siswa wajib menjaga kesehatan. Paling penting, Dandim mengingatkan para calon siswa agar dapat mematuhi setiap perintah yang disampaikan oleh panitia seleksi,
Hal ini Dandim menilai penting untuk ditaati, sebab calon siswa wajib menunjukkan sikap yang disiplin terhadap perintah yang disampaikan selama mengikuti proses seleksi. Berjuanglah, berkompetisi secara sehat, pantang menyerah. Ingat, yakinkan pada diri kita, ya, pada diri adik-adik, bahwa adik-adik adalah putra-putra terbaik di dunia yang kami miliki. Yang paling terakhir, ingat, semua apapun yang kita lakukan itu adalah berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, kehendaknya. Sehingga kita jangan lupa berdoa. Setiap mau kegiatan atau tes, berdoa. Mudah-mudahan Tuhan saya diberikan kekuatan, kelancaran dan kesuksesan, sehingga saya bisa meraih cita-cita apa yang selama ini saya impikan, dan saya akan membanggakan diri saya sendiri, keluarga saya, dan pemerintah Kabupaten. Dari semua pesan yang disampaikan, Dandim lebih menekankan kepada para calon siswa untuk memiliki mental kompetitor yang tangguh. Untuk itu, Dandim sangat berharap para calon siswa Teluk Bintuni dapat memberikan yang terbaik sehingga mencapai hasil yang maksimal. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemda Teluk Bintuni memfasilitasi pertemuan antara warga distrik Weriagar dengan pihak PT Petro Energi Utama Weriagar yang berlangsung di Balai Kampung Mogotira, distrik Weriagar, Jumat kemarin. Hal ini dilakukan Pemda Teluk Bintuni sebagai upaya memenuhi keinginan masyarakat adat terkait tuntutan kepada kontraktor PT Pertamina tersebut agar bisa beroperasi. Pertemuan berlangsung alot antara kedua belah pihak, yakni masyarakat adat dan pihak perusahaan, dan belum menemui kata sepakat. Pasalnya, sejumlah tuntutan yang salah satunya adalah ganti rugi sebesar 14 miliar ditolak Pertamina melalui pihak perusahaan. Alasan penolakan Pertamina yang disampaikan pihak perusahaan dilatar belakangi kemampuan finansial. Mewakili masyarakat adat, Ketua LMA Distrik Weriagar, Arnoldus Hindom, menyatakan pihaknya kecewa dengan jawaban tersebut. Pasalnya, Hindom menilai jika tuntutan masyarakat adat adalah ganti rugi yang semestinya bisa diwujudkan Pertamina dan perusahaan. Hindom mencontohkan tuntutan sebesar 14 miliar merupakan ganti rugi kepada pihak Pertamina yang sudah mengeruk minyak mentah di Weriagar sejak 14 tahun silam. Janji masyarakat di sini sama-sama bersepakat bagus, tapi kemudian tidak diselesaikan. Jangka waktu 3 bulan akhirnya jadi 1 tahun, 1 bulan. Sekarang saya kasih tahu kembali bahwa ada kelalaian yang dibuat oleh Petro, maka saya mau bilang dia pun nilai ganti rugi kompensasi lokasi itu saya kasih kembali, dia pun nilai itu menjadi 100% kembali. Kemudian siapa yang nanti bertanggung jawab? Nah, tapi kalau sekarang Bapak mau cabut kaki, saya mau kasih tahu aset apapun yang di dalam tinggal, tidak ada yang pulang yang pakai di mana. Tapi saya minta Bapak punya orang tua itu hadir. Pertamina itu datang supaya kita bicara di sini. Bapak punya masalah, Bapak kabur, Bapak jerat anak untuk tanggung jawab Bapak punya masalah. Habis itu anak sendiri punya masalah lagi, anak terjerat 2 kali. Saya rasa bahwa sebenarnya hari ini kita bicara mungkin hal yang baik, tapi kemudian keluar tanggapan seperti ini, saya jadi tidak suka. Sementara itu, PLT Sekda Teluk Bintuni Frans Awak menuturkan pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator, artinya terkait polemik di antara masyarakat adat dan perusahaan, Pemda Teluk Bintuni berupaya secara maksimal mencari solusi terbaik. Frans Awak menjelaskan hasil pertemuan yang dilaksanakan kali ini dan belum menemui kata sepakat. Maka selanjutnya akan dilaksanakan pertemuan bersama Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiu, yang dihadiri perusahaan dan masyarakat adat. Kita hanya memfasilitasi atau memediasi pertemuan ini, dan kita tahu bahwa proses ini kalau mau berjalan lancar, ya minimal perusahaan harus melihat secara baik dan bijak. Memang banyak hal yang telah kami sarankan, masukan dari pemerintah kepada mereka, pada pihak perusahaan, yang hal ini Petro Energi Utama Weriagar. Tetapi dengan kemampuan yang ada, mereka hanya bisa menjawab seperti itu. Ya, ada solusi-solusi yang kita perlu cari bersama. Untuk itu, PLT Sekda menyatakan pihaknya akan mencari waktu yang tepat agar pertemuan bersama Bupati Teluk Bintuni bisa terlaksana, sehingga diharapkan dapat menciptakan solusi baik bagi masyarakat adat dan pihak perusahaan. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan.
Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.